Rahim. Pecinya mana? Oh iya benar ya. Tuh, Mas Fitra aja udah pakai peci. Kan coach dia. Iya, kan sama, Ustadz juga. Iya. Ya, saya pakai ntar. Kemarin kan udah dikasih sama itu pengawas peci yang baru. Peci kupluk. Peci UAS. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin nggak apa-apa ini. Oke. Sudah siap semuanya? Insyaallah. Siap Coach, insyaallah. Kita langsung mulai atau gimana? Masih nunggu? Atau langsung mulai? Mulai saja, Coach. Mulai saja ya. Oke. Ustadz Ibrahim. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak murid yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, dan tema kita kali ini tuh tema yang menarik. Ini saya udah mirip Pak Ibrahim belum ya? Jadi Mas, Biar sama solehnya. Kerenan coach sama saya. Aduh ya Allah. kembar kayaknya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan WA atau WhatsApp untuk mendapatkan orderan. Jadi bagaimana caranya membuat WhatsApp kita itu bisa berujung closing. Nah, kenapa kita pakai WhatsApp? Karena jawabannya adalah hampir semua orang sekarang pakai WhatsApp. Semua orang sekarang pakai WhatsApp. Nah, kita mau belajar tentang WhatsApp marketing namanya, atau cara berjualan lewat WhatsApp, dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan di WhatsApp. Kita kan seringnya ditanya oleh orang, harganya berapa? Nah, bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan agar kita bisa menggiring, tapi bukan menggiring niji ya, bisa menggiring orang untuk membeli. Bagaimana kita menjawab supaya bisa meng-closing? Kan kita sekarang kan banyak ya lewat WA berinteraksi dengan orang. Kan kalau kita berinteraksi kan pilihannya cuma dua. Orang ikut kita atau kita ikut orang. Kan pilihannya cuma dua. Closing atau no closing. Pilihannya cuma dua. Kita mempengaruhi orang atau kita tidak mampu mempengaruhi orang. Nah, pilihannya mana? Tentu saja kalau kita WhatsAppan, kita mau yang bisa mempengaruhi orang, yang orang ikut kita, yang orang closing. Nah, ternyata itu ada cara menjawabnya. Nah, bagaimana cara menjawab WA ketika kita ingin meng-closing orang? Poin, saya mulai dengan satu persatu. Poin yang pertama, nanti ini ada slide-nya, tapi saya mulai dengan poin yang pertama, bagaimana jualan via WA. Caranya, poin yang pertama, kalau mau jualan via WA, berarti ini 1.1. Kalau mau jualan lewat WA, harus menggunakan WA bisnis. Harus menggunakan WA yang bisnis. Nah, apa bedanya WA bisnis dan WA biasa? Sama-sama gratis, cuman kalau WA bisnis,
itu ada fitur-fitur yang berbeda yang dibuat untuk berbisnis yang tidak dimiliki oleh WA biasa. Contoh fitur yang ada adalah satu, katalog. Jadi di WA bisnis itu ada katalog yang kalau kita mau memberikan penjelasan kepada orang itu nggak perlu kita nulis lagi sampai jempolnya keriting, itu nggak perlu. Cukup kasih katalognya, orang sudah bisa baca. Kasih katalog itu nanti ada poster ketentuan. Nah, katalognya harus diisi. Cara mendaftar. Jadi ketika orang nanya, gimana cara mendaftar? Kita hanya kasih poster, nih cara mendaftar. Jadi nggak perlu lagi nanti kita harus nulis satu persatu. Barangnya apa saja, produknya apa saja, nggak perlu lagi kita kirim foto, nggak perlu. Kirim aja link, orang buka katalog langsung bisa dilihat semua produk. Jadi itu katalog. Yang kedua, WA Business itu punya fitur fast reply atau balas cepat. Jadi ketika kita tidak bisa membuka HP, ada pesan masuk dari orang, langsung pesannya itu ada balasan. Misalnya balasannya, terima kasih kakak sudah menghubungi toko kami. Sebentar lagi kami akan membalas pesan yang kakak sampaikan. Mohon tunggu sebentar ya, misalnya gitu. Itu balasan, reply. Jadi itu contoh fitur yang ada. Terus ada juga fitur label. Label itu di mana nama-nama orang yang di WA kita itu bisa kita kasih warna atau bisa kita kasih label. Ini konsumen, ini calon konsumen, ini keluarga. Nah, itu jadi bisa kita kasih kategori sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti itu dia kontak orang itu jadi berwarna. Jadi kalau mau jualan pakai WA bisnis, kalau mau jualan berarti harus pakai WA bisnis. Yang kedua, kenapa bagaimana cara jualan pakai WA? Yang kedua, kontak WA, kontak HP kita, kalau mau jualan pakai WA, minimal harus 10.000. Minimal harus 10.000 kontak. Nah, ini teman-teman perlu ngecek nih. Perlu ngecek di HP masing-masing, sudah punya kontak berapa. Biasanya sih paling 200, 300. Nah, supaya laris, harus punya 10.000 nomor kontak. Terus gimana caranya supaya bisa punya 10.000 nomor kontak? Caranya, setiap hari harus save. Bahkan bukan hanya save, saling save 20 nomor kontak baru. Harus saling save. Cari orang, cari nomor, saling save 20 nomor kontak baru setiap hari. Dan harus saling save. Nggak boleh kita, misalnya kalau saya save nomornya Bu Neneng. Tapi Bu Neneng nggak save nomor saya. Nanti yang terjadi, saya nggak bisa ngelihat story Bu Neneng juga nggak bisa ngelihat story saya. Padahal story itu nanti tempat jualan. Jadi kalau mau melihat story saya, berarti Bu Neneng harus save nomor saya dan saya juga harus save nomor Bu Neneng. Maka 20 kontak setiap hari save. Kalau 20 kontak setiap hari, maka rata-rata kita akan bisa dapat kontak baru 500 kontak 1 bulan. 500 kontak. Maka dalam 1 tahun kita bisa punya 10.000 kontak. 10.000 kontak itu adalah calon pembeli yang kita punya. Nah, maka HP-nya harus support. HP-nya harus HP yang RAM-nya minimal 3. RAM-nya minimal 3. Kalau memorinya, kita kan nggak save di memori HP ya. Kan kita save di cloud, save-nya di email. Yang penting RAM-nya minimal 3. Kalau 4 boleh nggak? Keren. Kalau 6, luar biasa. Wah, gitu. RAM itu yang menentukan kecepatan kerja dari mesin HP-nya. Kalau RAM-nya rendah, 2, 1, nanti HP-nya lemot. Buka WA, nunggu 2 hari baru kebuka. Nah, gitu. Jadi itu cara kita jualan. Harus saling save 20 kontak. Yang ketiga cara jualannya adalah posting 5 kali sehari atau sehari 5 waktu. Seperti waktu sholat. Posting 5 waktu. Di story. Posting di story sehari 5 kali seselesai sholat. Habis sholat subuh posting. Habis sholat duhur posting. Habis sholat asar posting.
Postingan itulah yang membuat sebenarnya kita jualan itu di postingan itu. Dan yang kontak harus banyak. Dan ini saling berhubungan. Kalau kontaknya sedikit, yang lihat paling hanya 10 orang, 20 orang. Kontak HP saya ada 20.000. Kontak HP saya ada 20.000 nomor. WA 20.000 nomor. Sekali bikin story yang lihat rata-rata 500 sampai 1.000. 500 sampai 1.000 orang. Jadi kita logika sederhana gini. Masa sih kita posting jualan yang lihat 500, nggak ada satu yang beli? Masa sih nggak ada 100.000 yang bisa kita dapatkan hari ini? Kalau kita punya 500 orang yang lihat postingan kita jualan, itu kan kebangetan. Katanya Bang Haji Roma, terlalu. Nah, gitu. Kalau kita punya kontak story yang lihat story 500, masa nggak ada yang beli? Nah, masa nggak bisa dapat 100.000 rupiah? Kalau yang lihat 500 orang, nah gitu ibaratnya. Maka ini saling berhubungan. Harus tambah kontak. Terus yang keempat cara jualan. Yang keempat adalah komen positif. Komen positif pada 10 story orang lain. 10 story orang lain. Setiap hari 10 story orang lain kita kasih komen positif. Kita sapa, salam. Untuk apa? Untuk saling kenal, membangun kedekatan, membangun interaksi, membangun komunikasi. No interaksi, no komunikasi, no closing. No closing. Jadi kita hanya bisa, kalau zaman dulu Nabi pernah bilang, kalau mau banyak rezeki silaturahim. Zaman dulu silaturahimnya ketemu fisik. Kalau sekarang silaturahimnya itu adalah komentar positif di story orang, itu namanya silaturahim di zaman sekarang. Jadi komentar, kalau ada ibu-ibu lagi makan sama anak-anaknya, kita komen, wah bun, anaknya udah gede-gede ya, semoga jadi anak soleh dan soleha. Itu kan komentar positif, orang senang. Itu namanya silaturahmi model milenial. Silaturahim zaman sekarang tuh begitu. Kenapa silaturahim? Silaturahim itu membangun komunikasi, membangun interaksi, pada akhirnya berujung transaksi. Jadi silaturahim itu membuat kita berinteraksi, akhirnya kita saling kenal membuat kita saling percaya membuat kita saling belanja. Jadi kalau kita nggak kenal, kita nggak akan belanja. Kita nggak tahu, kita nggak akan belanja. Mulailah bangun silaturahim. Silaturahim zaman sekarang namanya komentar positif. Dia lagi makan sama anaknya, kita komen. Anaknya soleh dan soleha ya. Besoknya lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita komen lagi mungkin. Dia lagi jalan di mall sama suaminya. Kita komentar positif lagi. Wah bun, di review dong suaminya. Aduh, salah. Bukan. Jangan, nanti diblokir ya. Wah bun, shopping ya, mudah-mudahan banyak rezeki ya gitu. Jadi orang jadi senang. Ya itu yang mau melamar kerja. Kita mau interview lagi, suruh duduk di situ. Jadi silaturahim zaman sekarang itu begitu. Jadi setiap hari 10 orang kita silaturahimi lewat chat. Caranya apa? Komentar positif dan mendoakan. Kan enak. Saya misalnya nanti lihat Pak Ibrahim lagi posting status, misalnya lagi di sekolah sama anak-anak murid. Saya komen positif. Pak Ibrahim, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, banyak rezeki, barokah, saya doakan. Senang nggak orang tuh dengerin didoakan? Senang. Pendekatan dulu. Jualannya entar. Nah, jadi itu langkah keempat untuk kita berjualan. Komentar positif di 10 orang. Jadi posting setiap hari, komentar positif, begitu. Ya, komentar positif. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, cara jualan pakai WA adalah berikan promo. Berikan promo setiap pekan harus ada promo. Promo itulah yang menarik orang untuk belanja. Promo itulah yang menarik orang untuk beli. Jadi harus ada promo. Kalau kita hanya posting nggak ada promo, nggak ada hadiah, nggak ada gimmick, nggak ada diskon, nggak ada apa-apa, orang. Nah, dan kita kasih waktu. Promo ini hanya berlaku
misalnya 1 hari, promo ini hanya berlaku sampai tanggal sekian. Itulah kayak Shopee yang 12-12, itu kan ketika promo penjualannya langsung boom, banyak sekali. Nah, harus promo, kalau nggak promo nggak ada penjualan banyak. Jadi itu cara jualan di WA, dan itu dilakukan terus-menerus. Kontak WA ditambah. Nah, teman-teman coba deh teman-teman kalau mau jualan di WA, jadi kalau mau jualan itu biasanya gampang. Saya biasanya ngecek orang, kamu kontak WA-nya berapa? Terus setiap hari nambah berapa kontak. Kalau mau serius jualan, itu harus nambah terus. Jadi gampang. Terus setiap hari sudah melakukan posting belum? 5 kali sehari. Sudah membuat promo belum? Nah, itu cara kita ngajarin anak-anak jualan lewat WA, dan cara kita mengevaluasi apakah sudah dilakukan adalah dengan melihat kontak WA-nya berapa, bertambah nggak setiap hari itu, bertambah nggak, apakah dia memposting, apakah dia mengkomen positif pada orang. Itu cara jualan di WA. Jadi cara jualan di WA itu nggak susah. Nah, bagi teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang ingin agar muridnya misalnya jualan medianya pakai WA aja, nggak usah pakai Instagram, nggak usah, atau yang utamanya di WA, ya, dibantu dengan Instagram dan Facebook, tapi yang utamanya di WA. Caranya gampang, pastikan nomor kontaknya itu berapa sekarang berapa kontak HP-nya. Yang kedua, tambah kontak HP setiap hari 20. Tambah kontak HP setiap hari 20. Yang ketiga, posting setiap hari 5 kali. Yang keempat, komen positif setiap hari 10 kali. Yang kelima, promo setiap minggu 1 kali. Seperti Shopee 12. Shopee kalau bulan Januari berarti apa? Shopee 1. Nanti udah kemarin dong. Udah lewat ya. Shopee 1. Nanti tanggal 2. Nah, gitu. Itu aja udah. Yang penting tuh bertambah terus kontaknya, saling sapa terus, bangun interaksi terus. Itu caranya. Jadi dari situ itu enak banget jualan pakai WA. Zaman sekarang itu jualan pakai WA. Kita bisa sambil tiduran, bisa sambil tengkurap di kamar, bisa sambil di toilet, bisa sambil di mana aja bisa, di perjalanan bisa, di mana aja. Yang kerja apa coba? Jempol. Nah, gitu. Jadi ini tuh cara. Jadi kalau orang bilang gini, aduh jualan pakai WA susah. Kalau dia bilang jualan pakai WA susah, maka jualan pakai yang lain itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Jualan pakai WA sambil masak. Tangan satunya tumis, tangan satunya balas. Scroll, posting. Sambil lagi nyuci. Ada pesan masuk, lap dulu. Ambil HP. Balasin. Alhamdulillah, closing. Enak banget. Jadi emak-emak di rumah, anak-anak di rumah, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ke sekolah, tetap bisa closing. Tapi kaidahnya 5 tadi yang saya sampaikan harus dilakukan. Kalau nggak bertambah kontaknya, nggak bisa. Emang siapa yang mau beli kalau nggak ada kontak orang yang lihat story? Kalau nggak saling sapa, nggak bisa, orang nggak percaya karena kita nggak membangun interaksi. Gampang, ini yang paling mudah sedunia hari ini tuh jualan pakai WA. Dah, yang paling mudah sedunia. Belum seakhirat ya, belum sedunia aja. Nggak sedunia akhirat. Tapi sedunia paling gampang tuh jualan pakai WA. Dan pakai WA itu keuntungannya. Kita pakai, calon pembeli pakai. Semua orang pakai. Keuntungan yang lain, jualan pakai WA. Kalau kita jualan pakai WA, trust-nya lebih tinggi. Kalau jualan di Facebook, orang belum tentu trust. Di mana-mana orang kalau mau trust itu transaksi harus ke WA dulu baru orang mau transfer. Tapi kalau masih komen-komen di Facebook, masih komen-komen di Instagram itu belum. Trustnya masih rendah. Kalau sudah ngomong sampai di WA, baru orang mulai trust. Jadi tingkat trustnya kalau di WA itu jauh lebih tinggi. Maka teman-teman semuanya, jualan di WA itu sederhana. Jualan di WA tahap pertama di sesi kita yang pertama ini cara jualan pakai WA dan mindset kenapa kita pakai WA itu adalah cara berjualan. Nah, maka nanti teman-teman di sekolah mungkin kalau mau pakai WA bikinlah form ya. Jualan pakai WA itu gampang sekali, form untuk tracing, track gitu ya. Berapa nomor kontak WA dan pertumbuhannya ya,
to-do list-nya, apakah sudah melakukan posting 5 kali sehari, apakah sudah menyapa 10 orang sehari, dan apakah sudah sudah membuat promo. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, buat event yang diumumkan di WA untuk mengundang orang secara fisik datang untuk diajak jadi reseller. Nah, buat event-event secara fisik bertemu atau lewat Zoom kayak begini untuk mengajak orang jadi reseller. Nah, ini cara jualan di WA tuh gitu. Jadi setiap minggu, setiap pekan bikin event, lalu undang orang untuk jadi reseller. Kalau sudah jadi reseller, langkah berikutnya adalah bikin grup WA untuk menampung para reseller. Kalau sudah punya grup WA untuk menampung reseller, langkah berikutnya adalah edukasi lewat WA, namanya Kulwa. Nah, edukasi lewat WA untuk reseller-reseller yang sudah bergabung, kita Kulwa untuk mengedukasi mereka, mengajarkan mereka, dan memberi pengumuman-pengumuman pencapaian-pencapaian yang sudah mereka hasilkan. Nah, itu cara kita jualan pakai WA. Tapi syarat-syaratnya tadi harus dipenuhi. Coba kita lihat berapa kontak yang kita punya. Gitu. Jadi story WA itu ampuh. Kenapa story WA itu ampuh? Oh, ada satu lagi yang harus kita lakukan kalau untuk di WA. Harus melihat. Jadi kalau story kita mau dilihat oleh orang, kita juga harus melihat story orang. Jadi algoritma WA itu kalau kita mau dilihat oleh orang, kita juga harus melihat story orang. Nah, caranya gimana melihat story orang? Caranya gini. HP dibuka WA, buka story, lalu klik story yang paling atas kan ada orang bikin story. Klik story-nya, cek, udah diklik, ditaruh di meja. Biarin aja itu dia jalan, ngelihat, habis itu ngelihat apa. Nanti orang itu ngira kita ngelihat story-nya, padahal story-nya tuh muter. Karena kita nggak lihat. Jadi misalnya Bu Siti Marpua misalnya ngajar, ya ngajar. Jadi ketika ngajar, story-nya dibuka, ditaruh aja di meja sambil ngajar gitu. Nanti habis ngajar, lihat-lihat, kita udah ngelihat story berapa orang yang kita lihat banyak. Padahal kita nggak lihat. Story-nya jalan sendiri. Nah, itu membuat algoritma di WA, orang juga akan melihat story kita dengan mudah. Jadi ketahuan ya, kalau saya lihat story seseorang, bukan berarti saya ngelihatnya, tapi bisa jadi memang itu lagi saya tinggal ngajar. Jadi kayak gitu. Nah, itu cara kita berjualan pakai. Jadi sesi ini kalau teman-teman mau jualan pakai WA, maka di tracing berapa kontaknya gitu, berapa postingan setiap hari. Nah, tugas sekolah mungkin adalah menyiapkan konten untuk diposting oleh anak murid, menyiapkan promo untuk diposting oleh anak murid. Lalu mereka hanya tinggal posting. Kan enak banget ya? Tiap hari tambah kontak, tiap hari tambah kontak. Pertanyaan, ada yang nanya gini, Coach, kalau kan aturannya setiap hari 20 kontak baru saling save. Boleh nggak kalau saya 30? Boleh nggak kalau saya lebih dari 20? Jawabannya adalah, kalau lebih itu jauh lebih bagus, jauh lebih keren. Gitu. Jauh lebih bagus. Nah, terus postingan. Nah, postingan. Apakah harus posting produk terus? Jangan. Apakah harus posting? Jangan. Nanti orang nggak mau lihat. Kalau
kalau kita tuh postingan story kita tuh kan banyak, kalau banyak tuh nanti kayak titik-titik atau kayak benang jahit gitu ya, di celana gitu ya, kayak benang jahitan gitu. Nanti orang kalau buka story kita ternyata isinya cuman produk-produk gitu, nggak ada hal-hal lain. Orang baru buka 2, orang udah bosan, udah ditutup. Padahal kita masih banyak story. Maka story itu harus selang-seling. Selang-selingnya gimana? Selang-seling itu begini. 5 postingan setiap hari habis sholat itu sesuai dengan waktu sholat. Satu kali satu waktu, jadi posting 5 waktu. Satu waktu itu bisa 2-3 konten. 2 foto atau 3 foto atau 2 foto 1 video. Boleh satu waktu. Jadi habis subuh bisa posting 3 kali. Posting 3 konten. Habis duhur bisa posting 2 konten. Nah, tapi pastikan kontennya tidak monoton. Tidak hanya produk, karena orang kalau hanya lihat produk, orang baru lihat dua cerita kita, 2 story kita, orang udah langsung close, maksudnya orang langsung udah nggak mau lihat lagi. Terus apa dong selang-selingnya? Nah, selain posting produk, selang-selingnya kontennya harus ada juga konten 1, konten edukasi. 2, konten lucu-lucuan yang nggak ada hubungan sama bisnis tapi lucu, ya. Konten lucu-lucuan. Kan banyak ya orang sekarang stres lihat lucu-lucuan di TikTok gitu ya, lihat lucu-lucuan. Sekarang itu kan TikTok itu kan, maaf ya, dibuka kalau orang lagi nggak punya waktu, dan TikTok itu sangat cepat sekali orang scroll, ketika baru lihat 3 detik pertama nggak menarik langsung di swipe gitu. Langsung. Jadi apalagi kalau kita hanya produk-produk aja, orang langsung skip. Maka harus ada yang kedua lucu-lucuan. Yang ketiga tips. Yang keempat quotes gitu. Yang kelima yang kelima mungkin motivasi. Yang keenam promo. Nah, ini harus selang-seling. Jadi yang ketujuh aktivitas sehari-hari. Saya kasih tahu ya. Kalau kita posting broadcast atau posting di Facebook dibandingkan dengan story, yang lihat story lebih banyak dari, coba deh teman-teman bikin story di Instagram atau di Facebook sama posting. Bikin postingan sama dengan story. Jadi kita misalnya posting posting itu maksudnya di feed, baik di Facebook maupun di Instagram. Coba deh postingannya yang sama di story juga. Nanti coba lihat berapa yang like di posting dan berapa yang lihat di story. Pasti selalu lebih banyak yang dilihat di story daripada orang yang like di posting. Mungkin ketika kita bikin postingan, yang like cuma 10. Tapi yang story itu ada 100 atau 50. Nah, itulah hidup. Hidup kita, banyak yang kepo, tapi nggak banyak yang like. Itulah hidup. Jadi gunakanlah itu. Gunakanlah kekepoan orang untuk story. Maka story itu jauh lebih bagus. Karena banyak yang lihat. Tinggal bagaimana story-nya itu menarik. Saya biasanya ngambil konten-konten dari akun-akun TikTok yang misteri-misteri atau akun TikTok yang lucu-lucu. Kalau TikTok kan kita bisa save ya di HP. Lalu itu jadi sebagian konten untuk saya posting di story. Jadi nggak selalu posting di story itu harus produk, itu nggak selalu. Nanti boring, orang bosan. Nah itu jadi harus diselang-seling. Maka di to-do list anak-anak siswa itu satu hari itu posting tips, posting satu hari itu 5 waktu postingnya, satu waktu bisa jadi 3 kali. Ini kita sediakan, berarti satu hari itu 15 konten yang kita sediakan. Hari ini konten ini, jadi orang tuh tinggal posting, tambah teman, itu nanti jadi laku itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya nanti kalau ada, saya akan menjelaskan lagi tentang ini kan poin pertama 1 kan. Nanti poin yang berikutnya nanti di pertemuan kita pisah karena ini terlalu banyak, terlalu padat, tidak bisa disimpan oleh memori. Nanti poin berikutnya nanti saya akan ajarkan tentang teknik negosiasi, cara menjawab WA supaya closing. Nah, tapi di poin yang pertama ini adalah cara jualan di WA. Nanti orang akan tanya, berapakah harganya? Nah, itu cara jawabnya gimana? Ya, nanti orang akan tanya,
Warnanya apa saja? Nah, itu cara jawabnya gimana? Nah, itu nanti di next berikutnya. Karena ini poinnya agak panjang. Yang cara jawab itu agak panjang. Terus nanti kalau ada orang bilang, saya pikir-pikir dulu ya. Nah, itu cara jawabnya gimana biar tetap orang closing. Kita bahas di yang berikutnya, tetap teknik negosiasi WA. Nah, tapi sekarang kita membahas tentang cara jualan di WA. Tadi ada berapa poin itu kalau nggak salah ya? Oke. Nah, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ini tadi kayak ada komen yang masuk nih. Apa nih komennya? Ini penting. Iya, banyak yang kepo tapi sedikit yang suka. Betul. Orang itu banyak yang kepo sama hidup kita, pengen tahu. Tapi mereka nggak berani untuk ngasih like, gitu. Maka gunakan kekepoan mereka itu ya untuk membuat kita jadi laku, jadi laris. Oke, ada yang mau tanya terlebih dahulu boleh? Boleh, Coach. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan saya. Penjelasannya sederhana, singkat. Tapi mudah-mudahan itu kalau dipraktekkan, yang paling susah itu adalah konsistensi. Untuk setiap hari nambah kontak, untuk setiap hari 5 waktu, untuk setiap hari saling save tadi ya, untuk setiap hari komen positif. Itu yang untuk setiap hari bikin konten. Yang paling susah itu adalah konsistensi. Dan paling sulit tapi bukan berarti nggak mungkin. Tapi kalau kita bisa melakukan secara konsisten, maka kita akan berhasil. Dan ingat, harus konsisten. Konsisten itu artinya melakukan sepenuhnya. Kalau melakukan setengahnya, namanya consist 5. Kalau melakukan sepenuhnya kan konsisten. Nah, kalau setengah-setengah, nama consist 5. Jadi tidak boleh consist 5. Harus konsisten. Oke. Any question? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi, tanya jawab. Nah, teman-teman mulailah mempraktekkan. Coach. Iya, siap, Bu Siti. Solusi yang tadi sempat dikatakan Coach, sebenarnya yang pertama kita harus lakukan konsisten. Berbicara dengan konsisten ini, Coach, kadang-kadang kita dewasa, saya pribadi gitu memaknai itu memang sulit banget. Apakah adakah teknik khusus yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus membuat schedule per time, kan kita punya waktu 24 jam ya. Kadang-kadang itu waktu hari ini kita jadwalkan next buat konsisten, terus minggu-minggu selanjutnya lupa karena banyak kerjaan. Itu satu. Yang kedua, media yang kita punya kadang-kadang udah nggak support. Apakah langkah yang harus sampai ganti media dulu ya? Benar-benar ya. Jadi total gitu. Mohon pencerahannya, Coach. Baik. Terima kasih Bu Siti. Ini pertanyaannya bagus ya tentang konsisten atau bahasa lainnya istiqomah atau bahasa lainnya disiplin dalam menjalankan tugas. Nah, tentu saja ada 2 mesin penggerak atau ada 2 mesin yang menentukan kita bisa konsisten, yaitu kenikmatan dan kesengsaraan. Jadi begini, agar kita bisa konsisten, yang pertama kita harus punya kenikmatan di masa depan yang bisa kita dapatkan kalau kita konsisten. Harus ada motivasi tentang kenikmatan di masa depan yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita konsisten nanti kita bisa dapat ini, kalau kita konsisten nanti bisa kita dapat itu. Jadi motivasi itu bisa membuat kita konsisten. Tapi kadang-kadang orang kehilangan motivasi. Jadi ada teman saya, dia pulang kerja terus dia bilang gini, aku tuh kerja tapi aku juga jualan, tapi aku tuh kadang kalau pulang kerja tuh udah capek. Lalu saya jawab, kamu nggak capek, kamu hanya kekurangan inspirasi. Jadi kurang inspirasi, nggak punya motivasi, nggak punya kesenangan atau nggak punya kenikmatan di masa depan yang ingin dia capai. Dia tidak punya mesin pendorong kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesin pendorong itu adalah kesengsaraan. Jadi kadang kita juga tidak melakukan atau tidak konsisten karena tidak ada anjing yang mengejar kita. Karena hidup kita terlalu nyaman. Jadi kayak, aku nggak melakukan juga nggak apa-apa kok. Gini-gini aja juga nggak apa-apa kok. Gitu. Karena mungkin kita nggak punya beban untuk kita bayar, nggak punya hutang yang memaksa kita untuk bekerja keras untuk kita cicil. Jadi hidupnya terlalu
terlalu ringan. Nah, coba kita evaluasi. Apakah kita punya nggak kenikmatan di masa depan yang ingin kita capai, yang menjadi motivasi penggerak kita? Atau kita nggak punya inspirasi, atau kita kehilangan motivasi. Nah, yang kedua, kita evaluasi. Kalau kita sudah punya kenikmatan tapi masih tetap nggak konsisten, coba tambahkan dengan kesengsaraan. Neraka apa yang akan kita dapatkan, yang akan menimpa kita kalau kita tidak melakukan disiplin atau tidak konsisten. Neraka apa? Itu. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan beban kepada diri kita agar kita bisa keluar dari zona nyaman, agar kita bisa tidak kehabisan tenaga, agar kita bisa selalu konsisten untuk melakukannya, karena kita nggak mau sengsara, karena kita harus bayar ini, harus bayar itu. Mungkin hutangnya kurang banyak, maaf. Mungkin beban hidupnya kurang banyak. Nah, mungkin terlalu nyaman lah. Nah, itu yang membuat kita tidak memaksa diri menjadi konsisten. Nah, itu coba dipaksa. Jadi misalnya anak-anak sekolah, bisa jadi mereka tidak melakukan ketika sudah dibikin form untuk WA marketing, jualan pakai WA. Bisa jadi mereka nggak melakukan. Nah, maka butuh satu kenikmatan yang harus dibayangkan, atau kalau nanti kamu bisa berhasil, kamu dapat hadiah A, B, C, D. Tapi kalau tidak berhasil, kamu akan mendapatkan hukuman ini, kamu tidak dapat ini. Itu harus dua-duanya dimainkan. Itulah kenapa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan surga dan neraka. Bayangkan kalau tidak ada surga dan neraka, ya, maka orang akan mengatakan, aku berbuat sesukanya aja. Nah, jadi kalau hanya ada surga gimana? Orang akan mengatakan, aku nggak masuk surga nggak apa-apa, asal kan nggak ada neraka, jadi aku jahat juga nggak apa-apa. Nah gitu. Tapi dengan adanya surga dan neraka, maka orang akan menjaga diri dengan baik, orang akan melakukan kebaikan. Nah, itu cara Allah memotivasi manusia, cara Allah memotivasi kita. Nah, kita punya nggak surga kita dan kita punya nggak neraka kita sendiri? Gitulah kurang lebih Bu Siti. Jadi kalau tidak ada surga yang kita buat di pikiran kita dan tidak ada neraka yang kita miliki dalam kehidupan kita, maka iya Pak Ibrahim, siap. Maka kita nggak akan pernah bisa konsisten. Mungkin beban hidupnya kurang banyak, Bu Siti. Iya. Kurang lebih begitulah untuk konsisten. Jadi kalau gini-gini aja kita merasa udah cukup, ya udah kita akhirnya jadi nggak konsisten, nggak menantang diri. Dan untuk bertumbuh itu butuh exploit. Kita mengeksploitasi pikiran, mengeksploitasi kemampuan, memaksa, bahasa kita lah, memaksa diri untuk bertumbuh itu butuh maksa. Jadi kalau hanya santai-santai, hanya biasa-biasa itu nggak bertumbuh. Gitu kurang lebih ya. Oke. Ya, Masya Allah. Siap. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, mungkin habis ini mungkin langsung bisa di follow up sama Bapak Ibu Guru. Kalau ingin agar anak muridnya itu menjalankan WA marketing, maka harus ada lembar monitoringnya untuk melihat apakah yang tadi dibahas tadi itu dilakukan. Tapi kalau tidak ada monitoring nanti tidak. Yang kedua, berikanlah supaya anak-anak murid konsisten, berikanlah surga kalau berhasil, dan juga jangan lupa harus dikasih neraka yang menyakitkan, yang membuat orang nggak mau kalau tidak dilakukan. Nah gitu. Insya Allah itu bisa berhasil. Dimonitoring terus-menerus. Baik, Coach. Siap. Sebelumnya kami sudah siapkan, karena kan memang materi ini mungkin Bu Neneng udah paham lebih jauh ya untuk WA marketing gitu. Jadi kemarin beliau sudah mengaplikasikan, kami sudah menyusun modulnya untuk bisa dipraktekkan nanti ke staff-staffnya melalui Bapak Ibu manajernya. Betul sekali. Siap. Ini sudah kami siapkan. Baik, Coach. Siap. Ya, Terima ada lagi kasih. atau anak-anak yang ingin ditanyakan, mungkin masih ada Coach nih, narasumber yang paling hebat. Sobahul khair. Sobahun nur. Ya. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari pemaparan yang sudah Coach berikan pada hari ini.
Kayaknya tinggal action ini Bu kayaknya. Ya, tinggal action nih. Kayaknya Iya. PR banget kita. Iya. Saya Benar pribadi banget ya. tumbuk. Pakai WA aja ampuh banget Bu, pakai WA aja ampuh. Tapi tadi syarat-syaratnya tadi ya, kontaknya harus banyak, nambah terus, saling save, saling sapa, bangun interaksi. Itu harus. Insya Allah jadi kok. Amin. Semoga ya Nak, semoga semua di sini yang join pada hari ini calon-calon pengusaha muda Triguna ya, yang siap Amin. mempunyai omset ratusan bahkan miliaran. Amin. Amin. Ya. Ya, Coach. Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akhiri aja ya Coach ya. Siap. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, semoga ilmu yang disampaikan secepatnya bisa diaplikasikan juga. Terima kasih Coach atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama Bu Guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung, serta anak-anak jangan lupa setelah Zoom masuk ke sekolah ya, naik di office-nya masing-masing. Terima kasih sekali lagi Coach. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum.